Iya, target realisasi 127 triliun 2021 dan itu merupakan target tertinggi juga di Indonesia. Dan sampai saat ini kita sudah mencapai posisi 72 triliun, 50% lebih lah ya. Optimis berarti mencapai target Bu Kades ya kalau begitu. Optimis. Dan di 2020 karena kita mengeluarkannya per tahun itu malah naik 3 poin dibanding tahun sebelumnya, dan itu merupakan kenaikan tertinggi selama 5 tahun gitu. Artinya mereka merasa lebih puas yang kita layani itu karena mungkin tadi inovasi-inovasi tadi tidak perlu lagi ngantri di sini sebetulnya gitu ya. West Java Investment Hub ini merupakan sebetulnya sarana kemudahan berusaha gitu di Jawa Barat, supaya memudahkan pertemuan antara investor dengan government, dengan kami ya kan, kemudian investor dengan mitra lokalnya yang ada di sini, kemudian antara pengusaha-pengusaha. Jadi di sini ada 4 lantai, Kang, nanti bisa lihat. Betul. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Katalis? Jumpa lagi bersama saya Raka Firdaus di seri podcast Katalis Net, di mana kali ini saya akan ajak sahabat Katalis untuk bersilaturahim di kantor atau tepatnya di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu DPMPTSP Provinsi Jawa Barat. Ini tepatnya di gedung, kalau tidak salah Bu ya, mohon koreksi, West Java Investment Hub. Ya. Wah, clear. Ini gedungnya nanti bisa sahabat Katalis lihat di di video shootnya sahabat kita, nanti akan saya tayangkan biar tidak penasaran, biar tambah penasaran. Kalau Anda mau berkunjung bebas nantinya. Dan ini juga gedung ini diperuntukkan nanti untuk siapapun ya Bu ya? Iya betul ya. Ya. Ini sebetulnya merupakan sarana ya, untuk kemudahan berusaha. Baik. Oke, dan sahabat Katalis juga program ini nantinya disiarkan tidak hanya di YouTube channelnya Katalisnet, tetapi juga insya Allah akan disiarkan di YouTube channelnya DPMPTSP Provinsi Jawa Barat. Jadi saya akan panggil Anda sahabat Katalis dan sahabat Pantas. Oke, Bu Kadis, narasumber kita sudah hadir, Bu Noneng. Ya, Bu Kadis, langsung aja. Ini bicara iklim investasi di Jawa Barat. Aduh, saking semangatnya ini saya sampai berisik gitu ya. Iklim investasi di Jawa Barat. Ini kan situasi tengah di saat pandemi COVID. Orang berpikir sebagian pengusaha itu, saya katakanlah serba salah gitu ya. Apa iya bicara iklim investasi itu tumbuh, growth-nya bagus, tapi faktanya ketika kemarin PESCON, saya sebagai seorang jurnalis juga kaget luar biasa. Setidaknya realisasi capaian investasi untuk Provinsi Jawa Barat di semester pertama kok angkanya luar biasa dan katanya terbaik nasional ya Bu Kadis. Kalau memang betul, selamat ini Bu Kadis ya. Bisa dijelaskan Bu Kadis ya? Iya baik, sahabat Katalis, alhamdulillah bisa bertemu ya siang ini. Untuk PMA atau kita menyebutnya seringnya adalah foreign direct investment gitu ya, itu seluruh dunia mengalami penurunan sih. Seluruh dunia? Seluruh dunia. Make sense ya dengan kondisi sekarang, dengan border yang juga sangat masif gitu, tidak bisa keluar masuk antar negara. Tetapi di 2020 kita alhamdulillah di posisi pertama. Bahkan di triwulan 4 PMDN-nya juga kita di posisi pertama. Nah, sampai ke masuk 2021 itu kelihatannya progresnya membaik dibanding tahun 2020. Posisi alhamdulillah baik PMA maupun PMDN posisi pertama juga di Indonesia. Kita mencapai 72 triliun di semester ini. Itu merupakan real investasi yang dibelanjakan oleh para pengusaha, para investor yang sudah mendapat izin dan sudah berusaha di sini gitu. Disusul oleh beberapa provinsi lain ya, DKI, kemudian Jawa Timur, kemudian Banten, Jateng gitu di posisi kelima kalau tidak salah.
Alhamdulillah, kelihatannya juga di triwulan 2 sudah terlihat sangat optimis dari para pengusaha ini, dengan terlihat penyerapan tenaga kerja yang cukup baik gitu, yang cukup baik dengan adanya investasi di triwulan 2 ini, sehingga secara akumulasi 2001 yang sampai semester ini cukup bagus ya, sangat bagus kalau menurut saya sih. Karena kita ditarget 127 triliun sama BKPM. 27 Iya, target triliun. realisasi 127 triliun 2021, dan itu merupakan target tertinggi juga di Indonesia. Dan sampai saat ini kita sudah mencapai posisi 72 triliun, 50% lebih lah ya. Optimis berarti mencapai target Bu Kades ya kalau begitu. Optimis. Luar biasa. Ya, tadi kan disinggung juga bahwa total capaian investasi di Jawa Barat satu semester berarti kan Januari sampai Juni ya. Iya, sampai Juni. Januari sampai Juni 2021 itu totalnya 72,46 triliun. Tadi Bu Kades juga menyinggung, Bu Noning menyinggung, sahabat Katalis, itu juga gabungan ya, maksudnya pemodal asing dan dalam negeri. Iya, betul. Itu secara komparasinya berapa persen Bu asing dengan dalam negeri dalam untuk realisasi sampai satu semester ini? triwulan, untuk sampai semester 1 ya. Kalau semester 1 itu PMDN 28 triliun. 28 triliun, kemudian PMA 44 triliun. Lebih besar PMA. Ini selalu memang Jawa Barat lebih besar PMA. Tapi biasanya PMA 3 kali lipatnya PMDN. Nah, kalau sekarang PMDN-nya meningkat cukup tinggi, bahkan di posisi pertama di Indonesia, itu tadi yang saya sampaikan. Itu mungkin sekitar 5 berbanding berapa ya, 44 dibanding 28, berarti kalau dibagi 7 tuh 6 berbanding 4. Nah, ini matematik saya kurang 6 bagus berbanding di 4 berarti 2 berbanding 3 ya. 2 berbanding 3 2/3-nya biasanya, iya. 1/3-nya. Sekarang 2/3-nya PMDN tuh justru di tengah kondisi pandemi begini apa ya? betul. Bergejolak gitu ya. Betul. Maksudnya memperlihatkan growth yang cukup bagus. Iya, Apa Bu yang untuk mendasari PMDN. itu sebetulnya? Ya mungkin sebetulnya seperti ini sih, banyak hal ya, banyak hal bagaimana realisasi investasi ini bisa meningkat cukup tinggi. Untuk memperoleh investasinya sendiri tentu saja pengembangan investasinya, termasuk juga pengembangan destinasinya, yang kita kemudian mendorong Rebana, kemudian mendorong Jabar Selatan seperti itu ya. Promosi yang terus kami lakukan juga, promosi ini sekarang di masa seperti ini sebetulnya virtual ke seluruh negara, ke berbagai negara. Jadi saya keliling dunia dari sini, dari ruangan ini, tetapi lebih banyak jadinya yang melihat, yang mendengar dan bersama-sama ya. Dan itu juga sampai ke posisi kemarin ada tidak hanya market sounding, tetapi sampai ke one on one meeting, artinya pertemuan antara pebisnis dari beberapa negara dengan pebisnis kita ya. Nah, yang utamanya lagi tadi, kalau PMA sangat terbatas juga keluar masuk ya, lebih ke mengoptimalkan yang sudah masuk, kemudian supaya bagaimana mereka merealisasikan investasinya gitu. Karena kadang-kadang setelah izin itu kan dia untuk merealisasikan investasi punya ada waktu sekitar 3 tahun, 5 tahun seperti itu. Nah, bagaimana supaya timelines-nya itu tidak terganggu gitu. Misalkan dengan berbagai gangguan lah dalam usaha. Itu yang kami sebetulnya support betul gitu ya. Kemudian juga yang PMDN ini, karena kita berharap banyak nih sekarang pada saat seperti ini, UMKM juga termasuk di dalamnya gitu ya. Jadi pemodal yang punya uang di Jawa Barat itu cukup banyak, di kalangan tertentu dan sebagainya. Nah, ya bagaimana caranya supaya uang ini untuk diinvestkan ya, seperti itu ya. Nah, tetapi untuk realisasi yang ini yang kita sebutkan tadi 72 triliun itu adalah yang benar-benar mereka keluarkan untuk capital expenditure-nya. Yang kita lakukan melakukan pemantauan, tidak hanya hadir, kita undang lewat virtual ataupun kemudian
kita datangi juga apa sih yang masalah yang ada gitu. Artinya ada proses-proses yang dilalui oleh pihak DPMPTSP Jabar, mulai dari publikasi, Iya. promosi yang tidak berhenti, Betul. memaksimalkan tadi bahasa promosi lewat online, Betul. digitalisasi dan sebagainya. Kemudian juga inovasi-inovasi di bidang perizinan ya. Maksudnya bagaimana memudahkan supaya lebih cepat. Ini pada saat sekarang ini orang meminta izin nggak usah datang ke PMPTSP sebetulnya. Dari rumahnya itu sudah bisa mengeprint naskah izinnya gitu selama syarat-syaratnya tentu saja terpenuhi ya. Itu adalah apa namanya inovasi-inovasi yang kami lakukan terhadap sistem perizinan seperti itu. Artinya meskipun di tengah kondisi pandemi seperti saat ini yang banyak keterbatasan, ketika semua bisa online, bisa digital juga tetap bisa berjalan ya Bu ya, tidak juga betul-betul tersendat. Oke, baik sahabat Katalis. Di sesi pertama ini kita kan juga akan coba terus gali ya. Itu kan juga ada banyak hal Bu ya, tentu bicara investor asing terutama masuk ke Jawa Barat juga kan ada beberapa komponen yang dilihat tadi, mungkin selain bentuk pelayanan dan sebagainya. Itu dominannya Bu di sektor mana sebetulnya mereka bermain? Artinya tadi Ibu juga coba ada optimalisasi investor yang sudah masuk dan berizin gitu ya. Itu lebih banyak di sektor mana Bu sebetulnya penanaman modal mereka? Kalau ya untuk semester 1 ya, kalau untuk semester 1 kalau bicara sektor pertama adalah perumahan, kawasan industri itu masih bergerak cukup bagus, kemudian perkantoran seperti itu ya, pembangunannya seperti itu. Kemudian sektor industri kendaraan bermotor masih bagus, transportasi gudang dan telekomunikasi, kemudian industri makanan. Karena industri makanan kan nggak mungkin berhenti juga ya kan pada masa seperti ini. Kemudian sektor konstruksi dan sektor lainnya itu yang merealisasikan investasinya ya. Kemudian kalau lihat negara terbesar di semester 1 ini Korea Selatan, kemudian ada Jepang, kemudian China, kemudian Singapura, Hong Kong, Swiss, Amerika, Taiwan, selanjutnya seperti itu. Wah, Ini masih demam K-pop ini nggak membazir ini ternyata. Korea juga ternyata berperan ya dalam iklim investasi di Jawa Barat. Baik Bu Kadis dan sahabat Katalis juga sahabat Pantas, kita akan break sejenak ya. Nanti di sesi berikutnya kita akan coba gali lebih dalam lagi terkait program-program apa saja yang mungkin nanti akan berkesinambungan Bu ya, dilakukan oleh DPMPTSP Jabar untuk terus bisa menarik investor dari luar maupun dari dalam negeri, setidaknya bicara optimalisasi. Oke, kita akan kembali sesaat lagi sahabat Katalis. Bersama kemajuannya, Jawa Barat memiliki Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau Dinas PMP-TSP untuk mengakomodasi masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Dinas PMP-TSP Jabar terus berupaya menjadi lembaga pelayanan penanaman modal dan perizinan yang andal dan profesional. Dinas PMP-TSP Jabar mengakomodasi minat masyarakat berinvestasi, meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta pelayanan data dan sistem informasi penanaman modal. Cepat, mudah, lancar, lebih mudah, transparan, dan nyaman. Kami siap melayani Anda karena kita pantas. Baik sahabat Katalis, kembali kita berbincang dengan Kepala Dinas PMP-TSP Provinsi Jawa Barat, Ibu Noneng, yang sangat santun sekali ternyata. Ini talkshow pertama kita ya Bu ya. Sebelumnya sahabat Katalis, saya sering melihat Bu Kadis ini membawakan acara khusus di konten YouTube-nya DPMP-TSP Jabar. Betul ya Bu Kadis ya? Betul. Nah sekarang saya yang mewawancarai Ibu. Baik Bu Kadis, melanjutkan terkait realisasi program investasi, iklim investasi di Jawa Barat di tengah pandemi. Di sesi awal tadi Ibu menyinggung juga bahwa ternyata DPMP-TSP Jabar kalau tidak salah ditargetkan oleh pemerintah RI dalam hal ini BKPM Bu ya, itu untuk bisa mendapat capaian gitu ya, mencapai target sekitar 127 triliun kalau tidak salah Bu ya. Nah sekarang mungkin tinggal berapa persennya lagi dengan model capaian investasi di semester pertama ini kan juga luar biasa. Sepertinya Ibu optimis. Kira-kira program-program apa Bu yang secara berkesinambungan tetap akan dilakukan untuk
ya setidaknya mencapai target yang dibebankan tanda kutip oleh pemerintah? Iya. Pertama tadi pengembangan investasi, kita dorong destinasi investasi dari Rebana dan Jabar Selatan itu regulasinya pada saat ini lebih firm gitu ya, dengan adanya Perpres. Kita sedang mendorong Perpres karena begini, investasi yang berkualitas itu salah satunya adalah juga mengurangi kesenjangan antar wilayah seperti itu. Kalau melihat saat ini mungkin ya Kang Raka lihat lah ya, Bekasi dan Karawang itu sepertinya dominasi sekali dalam investasi gitu, sementara ada juga daerah-daerah yang cukup tertinggal dalam investasinya. Berbicara tentang investasi bukan industri ya Kang, itu investasi itu seluruh sektor, termasuk di dalamnya adalah investasi dalam bidang pertanian, kemudian pariwisata dan sebagainya. Nah, pengembangan kawasan investasi Rebana atau Rebana itu antara Cirebon, Patimban dan Kertajati itu menjadi 3 titik, antara 3 titik itu karena kita tahu Jabar Utara sebelah timur itu kan agak tertinggal dari teman-temannya di kawasan yang sebelah barat utara. Demikian juga yang Jabar Selatan itu ada 5 kabupaten. Ada 5 kabupaten. Kalau melihat kita dari PDRB-nya, share-nya itu 10% dari total perekonomian kita. Padahal dia mempunyai lahan yang sangat luas dan luar biasa, punya potensi. Itu menjadi salah satu concern kita. Kemudian yang keduanya promosi tetap dilakukan. Kita nanti mempunyai event-event yang mungkin nanti akan kita sampaikan ya. Boleh. Beberapa event yang akan kita lakukan di ujung tahun ini, di semester kedua ini, yang tujuannya berpromosi gitu ya, baik untuk proyek-proyek kita yang merupakan infrastruktur dasar. Untuk infrastruktur dasar, karena dalam pengembangan investasi itu beberapa hal yang diperlukan ya, selain menguatkan infrastruktur dasarnya, bagaimana listriknya, bagaimana airnya, bagaimana seperti itu lah ya. Karena investor itu sangat memilih loh. Begitu hadir, ya, iya ya. sangat. Jadi nggak seperti ya orang Jabar tidur aja juga bisa jadi posisi, nggak bisa, karena investor kalau datang pasti nanya berapa meter ke pelabuhan, berapa meter ke, ya kan kayak gitu. Kemudian bagaimana listriknya, bagaimana airnya, bagaimana lahannya gitu, segala macam, termasuk bagaimana mitra lokalnya, SDM dan sebagainya. Masuk faktor keamanan dan sebagainya. Karena dia bukan hanya berapa uang yang harus saya bawa, kemudian berapa tahun saya bisa kembali uang saya, ya tidak. Tidak hanya seperti itu, tapi segala sesuatunya mereka sangat lihat. Bagaimanapun juga menanamkan uang dalam bentuk besar pastinya juga sangat selektif ya. Kemudian selain penguatan dari penyiapan tadi kawasan investasi tadi, keduanya adalah promosi. Yang promosi terus menerus kita lakukan. Ini di sini ini udah sekitar berapa? Sekitar 14 event sampai saat ini ya. Kita bertemu dengan berbagai negara. Terakhir kemarin dengan Abu Dhabi kemarin sore. Oh iya. Iya. Pak Dubesnya juga hadir pada kesempatan tersebut. Kita yang mereka pilih proyek-proyek di Aerocity yang kemarin ya. Sebelumnya juga dengan Denmark, mereka sangat concern terhadap pembangunan di bidang kesehatan. Jadi kita juga menghadirkan teman-teman dari Dinkes gitu, dari rumah sakit seperti itu. Kemudian sebelumnya juga yang dengan London, mereka tertarik beberapa hal ya, termasuk mass transportation gitu. Teman-teman dari Dishub juga hadir. Kemudian waste to energy, kemudian water treatment, beberapa proyek yang kita tawarkan, yang kita anggap bahwa itu sudah sangat solid gitu untuk bisa ditawarkan. Ready to offer maksudnya. Karena kalau kita menawarkan, oh kami cuma pengen ini, kemudian kita tidak bisa memperlihatkan segala keuntungan yang bisa peroleh gitu ya kan, nggak minat juga mereka, nggak minat juga ini apa gitu. Saya mengeluarkan uang miliaran atau triliunan ya kan tanpa ada kejelasan seperti itu. Jadi kita di tahun kemarin menyusun betul
proyek-proyek yang siap ditawarkan ini gitu ya. Supaya bisa kita tawarkan waktu itu menjelang West Java Investment Summit gitu. Jadi ketika West Java Investment Summit itu sekitar 13 atau 14 negara yang ikut, dan sekitar ada 1.500-an investor yang berminat tuh pasti menanyakannya sampai detail gitu dari proyek tersebut. Nggak hanya bicara kami punya gunung, kami punya danau, kita punya ya seperti itu, nggak dilirik juga Pak kalau hanya menyampaikan yang seperti itu. Artinya dari sekian banyak program, dari sekian banyak paparan yang disampaikan juga orang juga berpikir begini, mungkin return of investment-nya juga bagus, artinya tadi ya ditunjang oleh faktor-faktor tadi. Jadi ya Bu ya. Selain tadi promosi, pengembangan investasi, promosi, kemudian juga inovasi dalam perizinan tadi, karena perizinan bagian dari investasi ini. Kemudian juga kita menyebutnya adalah gedoran itu yang tadi memantau, mendatangi, memanggil gitu. Apa sih yang terjadi, kenapa belum maju aja, misalkan KCIC kenapa belum maju aja, kita datangi gitu. Kalau tidak bisa kita datangi ya kita virtual gitu. Semacam di follow up gitu ya Bu ya, terus betul. ya follow up gitu ya. Karena kami juga diminta BKPM ini mengawal beberapa perusahaan besar yang ada yang sedang dibangun di Jawa Barat. Kemudian selain itu juga tentu saja ada pembinaan seperti 127 triliun atau realisasi sekarang 72 triliun itu kan berdasarkan laporan. Nah, kalau tidak laporan ya tidak kelihatan juga. Dan laporan ini merupakan kewajiban bagi investor sebetulnya. Wajib gitu, tetapi kadang-kadang lupa dan sebagainya. Nah, ini mengingatkan ini gitu ya, mengundang ini supaya tidak lupa setiap artinya percaturan itu tetap kita juga informasi berupa data-data itu disampaikan ke pemerintah negara. Karena ini kan menjadi data yang sangat penting bagi pemerintah untuk ambil keputusan kan. Atau data itu juga sangat berperan penting untuk menarik investor dari luar masuk Bu ya. Itu salah satunya juga kan, mereka juga melihat ya, oh ini kenapa banyak di sini dan sebagainya ya. Tetapi yang paling utamanya lagi adalah bagaimana Pak Gubernur mengambil keputusan gitu kan, atau Pak Presiden dan pemerintahan mengambil keputusan kan pasti harus berdasarkan satu data. Ya kan? Nah, ketika datanya nggak bagus, jadi keputusannya juga tidak mungkin bagus. Baik, sahabat Katalis, ini sebelum break sesi kedua, Bu, tadi disinggung juga bahwa peran dinas atau DPMP TSP Jabar ini kan juga tidak hanya bagaimana menyerap investasi, bagaimana menarik para investor dari dalam dan luar negeri masuk, tetapi juga ada faktor yang sangat penting dalam hal ini, yaitu konteks perizinan, pelayanan perizinan. Nah, di era digitalisasi, di era konvergensi media, di era kolaborasi media gitu ya, itu bagaimana Bu isu pelayanan yang sejauh ini sudah dijalankan? Artinya apakah mereka juga betul-betul menikmati dengan pelayanan yang sekarang berjalan begitu ya? Baik, dari survei kepuasan masyarakat, karena gini, sebelum dia bisa ngeprint naskah izin, itu harus mengisi survei gitu. Bagaimana pelayanan yang kami berikan gitu ya, langsung online dari tempatnya dia gitu, dari tempatnya si pemohon. Dan di 2020 karena kita mengeluarkannya per tahun, itu malah naik 3 poin dibanding tahun sebelumnya, dan itu merupakan kenaikan tertinggi selama 5 tahun gitu. Artinya mereka merasa lebih puas yang kita layani itu, karena mungkin tadi inovasi-inovasi tadi. Tidak perlu lagi ngantri di sini sebetulnya gitu ya. Yang di sini yang mungkin agak sulit bagaimana mengupload syarat dan sebagainya. Tetapi yang sangat biasa gitu, dengan aplikasi dan sebagainya, cukup di rumahnya saja sih sebetulnya gitu. Di sini tidak akan ada yang lama perizinan kecuali kalau dia tidak menyelesaikan atau tidak memenuhi semua persyaratannya, itu yang jadi lama. Baik Bu Kadis. Ya, sahabat Katalis, waktunya memang sepertinya harusnya panjang-panjang ini kalau ngobrol dengan Bu Kadis. Bicara iklim investasi, bicara perizinan itu tidak cukup 2-3 menit gitu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan di sesi kita kali ini juga minimal sedikitnya bisa memberikan jawaban ya Bu ya, tentang pertanyaan-pertanyaan publik tentang investasi tadi. Ternyata alhamdulillah di saat kondisi seperti ini serba sulit kata orang, tengah-tengah pandemi, iklim investasi Jawa Barat malah
justru meningkat dan terbaik nasional. Kita akan lanjutkan di sesi terakhir, Bu. Nanti Ya. mungkin Ibu bisa cerita tentang program-program dalam waktu dekat, agenda apa saja di DPNP TSP Jabar yang bisa Anda simak selepas yang satu ini. Sahabat Katalis, masih bersama saya Raka Firdaus dan juga Kepala Dinas PMP TSP, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Ibu Noneng Komara. Ya, dan Bu Kadis juga masih mengajak Anda, sahabat Katalis dan juga sahabat Pantas ya? Ya. Sampai lupa. Sahabat Pantas, ini ruangannya tetap di ruangan yang sama tapi beda posisi nih, beda tempat ini saking luasnya. Penasaran kan sahabat Katalis, ini ruangan apa? Di awal saya sempat singgung, ini adalah gedung West Java Investment Hub. Bu Kadis, tolong jelaskan dong apa sih itu gedung West Java Investment Hub ini, apa sebetulnya, buat siapa ini gedung ini sebetulnya? Iya, sebetulnya mungkin akan saya sampaikan dulu juga ya, bahwa kita punya 3 event nih. Ada 3 event? Ada 3 event di akhir tahun ini, ya, dengan segala keterbatasan tentu saja pada saat ini. Event pertama itu adalah launchingnya ekosistem investasi. Kemudian nanti ada West Java Investment Hub, West Java Investment Summit. Kemudian yang ketiganya, kalau memungkinkan, sebetulnya ada Dubai Expo, itu merupakan World Expo tingkat dunia yang harusnya sih hadir, tapi kita tidak tahu lagi bagaimana kondisi nanti ya, karena itu di akhir tahun. Nah, di launching ekosistem investasi ini ada beberapa yang ingin kita perkenalkan pada masyarakat. Ada 4 sebetulnya yang akan kita sosialisasikan ya pada masyarakat sebagai bagian dari sistem-sistem yang ada yang mendukung investasi ini. Yang pertama adalah sosialisasi gedung ini nih, West Java Investment Hub. Ini merupakan sebetulnya sarana kemudahan berusaha gitu di Jawa Barat, supaya memudahkan pertemuan antara investor dengan government, dengan kami ya kan, kemudian investor dengan mitra lokalnya yang ada di sini, kemudian antara pengusaha-pengusaha. Jadi di sini ada 4 lantai, Kang, nanti bisa lihat ya. Jadi di lantai 4 itu semacam auditorium gitu, kita tempat menyampaikan kepada para investor, ini loh proyek-proyek yang ada, inilah potensi-potensi investasi yang ada. Kemudian di lantai 3 nanti ada beberapa ruang tempat pertemuan. Biasanya yang sekarang ini dilakukan karena masih sangat terbatas gitu ya, PPKM dan PSBB dan sebagainya. Jadi adalah pertemuan-pertemuan secara virtual teman-teman dengan berbagai negara, itu yang sudah kami lakukan. Kemudian di lantai 2-nya juga ada room gitu, tempat bertemu untuk misalkan antar perusahaan bertemu seperti itu. Jadi bisa sounding, market sounding ya. Kemudian bisa sampai one-on-one meeting, pertemuan antar perusahaan tersebut. Dan fasilitas itu free. Luar biasa, sahabat Katalis. Dengan posisi yang seperti ini kan cukup nyaman lah ya. Iya, sangat nyaman. Sangat nyaman kan, karena di sini tidak ada PNS yang berkantor. Ya maksudnya kita pelihara, tetapi teman-teman tidak di sini kantornya kan, di sebelah. Nah, seperti ini khusus untuk pertemuan para perusahaan tersebut. Mudah-mudahan ini bisa mempercepat gitu. Mempercepat, memudahkan. Di sini juga ada pantry segala macam ya, maksudnya untuk juga kenyamanan yang ada di sini. Mungkin kita akan melakukan kerjasama juga dengan teman-teman BI dan
yang lainnya untuk supaya bisa, ini kan harus bisa dikembangkan, maksudnya dengan misalkan digital promosi ya tentang kawasan industri dan sebagainya. Mungkin juga nanti teman-teman di kawasan industri apa yang bisa dilakukan gitu supaya bisa orang yang datang, oke, saya punya uang sekian, langsung tinggal searching di situ gitu. Oh, ada kawasan, kita kan punya 28 kawasan industri nih. Iya. Yang ada di Jawa Barat gitu kan, itu sangat potensi. Artinya ini kan gedung bukannya gedung miliknya si PMPTSP Jabar ya, milik kalau siapapun. miliknya PMPTSP, tetapi statusnya ya. betul milik kami, tapi kemudian kami pergunakan untuk seperti itu, untuk silahkan digunakan, tentu saja dengan jadwal dari kami ya, supaya tidak ada bentrok dan artinya sebagainya. kalau memang musim pandemi COVID ini insya Allah mudah-mudahan cepat hilang dalam waktu dekat, interaksi berbagai investor dan mitra-mitra juga sudah bisa terjadi di sini Bu ya, untuk pertemuan-pertemuan itu gitu Bu ya. Kemarin juga kita sudah ada Dubes Oman pernah ke sini ya. Kemudian ada investor-investor dari Korea pernah hadir juga di sini. Pada saat agak longgar gitu, bisa hadir. Yang dari Jordan juga ada pernah hadir. Siap. Ya. Cuma ya memang apalagi sekarang PPKM ya sangat terbatas sekali. Nah itu berkaitan dengan pelaksanaan event yang tadi Ibu singgung 3 event dalam waktu dekat ini kan juga mungkin ya bisa jadi, kalau berharap sih pandemi cepat kelar gitu ya, tapi kan memang wallahu alam Bu ya, artinya seandainya memang itu event tetap harus berlangsung di tengah-tengah pandemi COVID-19, itu teknisnya, mekanismenya seperti apa? Nah, bukan itu seperti itu. pasti antusias orang ingin datang juga sebetulnya banyak gitu ya, tapi ada pembatasan yang dan untuk event pertama itu adalah launching dari ekosistem investasi yang saya sampaikan tadi. Ada 4 hal yang akan kita sampaikan, yaitu pertama adalah launching West Java Investment Hub, keduanya adalah memulainya festival sinematografi. Jadi festival itu sebetulnya festival potensi dan peluang investasi untuk UKM gitu. Kalau selama ini kita lebih promosi itu kan proyek-proyek besar. Ya pada saat pandemi ini sangat make sense gitu, dan kita memerlukan pengembangan dari para UKM ini. Caranya ya tadi karena semuanya udah digital lah ya, kita akan meminta video dari teman-teman UKM itu lebih efisien buat kami, itu menjadi bahan untuk promosi gitu. Ada hadiahnya, tidak besar tetapi ada hadiahnya, ya. Dan itu seluruh UKM yang ada di Jawa Barat bisa ikut, bukan hanya tidak dibatasi sektor, artinya dari sektor pertanian, jasa-jasa, apa industri, apa dan sebagainya ya, semua sektor bisa ikut selama dia memenuhi kriteria UKM gitu. Seperti itu, dalam bentuk mungkin video durasi 1 atau 2 menit, nanti ada syarat-syaratnya. Itu video apa Bu yang dikirimkan? Profilnya? Yang disampaikannya itu adalah profil dari perusahaan sampai ke output, tetapi narasinya itu menyampaikan bahwa kami sangat untung, kami perlu mesin 5 lagi misalkan untuk mencapai posisi sekian ya, seperti itu. Jadi kami perlu investor itu untuk memberikan uangnya sekian, dan apa nanti yang didapat oleh investor. Jadi investornya juga bukan investor yang bayangan orang kan, investornya dari negara mana dengan miliar. Ini enggak, investor-investor yang ya dengan 500 juta gitu, itu tuh bisa berinvest daripada sekarang menyimpan atau misalkan apa namanya ya, sekarang kan bunga dan sebagainya juga seperti itu ya. Ini invest lebih make sense lah ya untuk memperoleh keuntungan. Nah ini adalah yang akan kita nanti promosikan dari video-video ini, adalah video-video yang memang perusahaan-perusahaan ini akan menguntungkan apabila ada orang yang berinvest ke situ gitu. Kerjasama dengan PMPTSP Kabupaten Kota juga supaya yakin bahwa keberadaan dari si UKM tersebut seperti itu. Bukan hanya yang sudah ada peluang sih sebetulnya, sudah ada tadi kan sudah ada peluang, ada pabriknya, hanya tinggal membesarkan pabrik, menambah mesin misalkan. Tetapi juga yang masih berupa potensi seperti itu. Misalkan gini, kalau kita melihat Ciremai, ya kan? Itu kayaknya nggak jauh lah indahnya dengan Fujiyama ya kan? Apalagi dilihatnya misalkan dari Waduk Dharma gitu. Nah, kalau misalkan ada yang punya misalkan
RT atau di masyarakat ada lahan ya, coba dong dibangun di tempat foto gitu, dari sini bisa melihat Ciremai. Kayaknya 500 juta cukup. Yang begitu pun kan, jadi ada dua. Yang tadi peluang yang lebih sudah settle, yang maksudnya tinggal UKM-nya udah jalan. Satu lagi yang peluang yang tadi. Jadi saya itu bisa. Mengenai mereka yang sudah berbadan hukum semacam NIB begitu, apakah menjadi salah satu syarat juga untuk ikut nanti event yang dimaksud atau memang? Nah, itu yang akan kita sampaikan. Karena di launching besok yang ekosistem itu, mudah-mudahan tanggal 19 ya, mudah-mudahan Pak Gubernur nih punya waktu, beliau gitu. Di salah satunya adalah mulainya formalisasi dari UKM. Formalisasi UKM ini ditandai dengan punyanya NIB, nomor induk berusaha, artinya dia harus terdaftar di OSS. Kalau selama ini 7,5 juta UMKM Jawa Barat, mungkin sekitar 3% yang sudah memiliki izin itu. Ya, ini kan izinnya juga sangat sederhana kalau untuk UKM. Tetapi dengan NIB itu dia bisa akses ke perbankan, kemudian juga bahkan sertifikasi halal, bisa juga bekerja sama dengan investor besar, dan juga dari Dinas KUKM juga menentukan persyaratan tertentu supaya NIB-nya punya. Karena dengan NIB punya, mapping kita juga jauh lebih jelas. Udah tahu kan bahwa si 7,5 juta tuh ada di mana gitu. Based on data tadi, iya, betul. Kemudian apa yang harus diperbuat, apa yang harus ditingkatkan dan sebagainya. Karena sampai saat ini di Dinas KUKM juga tidak sampai detail gitu ya, maksudnya tidak lengkap sampai 7,5 juta itu ada gitu kan. Dengan seperti itu banyak keuntungan baik buat UKM-nya maupun kita di pemerintahnya. Nah, perlu campaign, perlu sosialisasi karena ya di seluruh sektor kan, seluruh usaha di pertanian dan sebagainya. Nah, yang jadi masalah bagaimana UKM ini masuk ke OSS-nya seperti itu. Baik, Bu Kadis. Ini ada bonus segmen berarti nanti, karena ini menyinggung masalah nomor induk berusaha, menyinggung masalah formalisasi OSS. Nanti ada sesi tambahan. Mungkin nanti Bu Kadis bisa menyinggung lebih konkret lagi ya tentang proses NIB itu seperti apa sebetulnya. Ini bonus aja buat pendengar karena Ibu tadi menyinggung soalnya jadi penasaran. Baik, kita akan kembali sesaat lagi, sahabat Katalis. Bersama kemajuannya, Jawa Barat memiliki Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau Dinas PMP TSP untuk mengakomodasi masyarakat sebagai pelaku ekonomi. Dinas PMP TSP Jabar terus berupaya menjadi lembaga pelayanan penanaman modal dan perizinan yang andal dan profesional. Dinas PMP TSP Jabar mengakomodasi minat masyarakat berinvestasi, meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta pelayanan data dan sistem informasi penanaman modal. Cepat, Mudah, lancar, lebih mudah. transparan, dan nyaman. Kami siap melayani Anda karena kita pantas. Baik, sahabat Katalis dan sahabat Pantas, tak terasa sampai juga di sesi terakhir perbincangan kita dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, Ibu Noneng Komara. Dan di sesi terakhir ini kita lebih ringan aja obrolannya karena menyangkut tentang agenda tadi, Bu ya. Ada event-event yang harus event-event yang berkaitan dengan bagaimana cara menarik investor atau investasi masuk ke Jawa Barat. Bu, kalau arahannya Pak Gubernur gimana sebetulnya, Bu? Sebelum nanti bicara tentang event-event nanti. Pak Gubernur ya, kita beruntung lah ya punya pimpinan yang sangat proaktif gitu, dan beliau juga mempunyai network yang sangat luas dan komunikasi yang sangat baik sehingga sangat mudah gitu ya berinteraksi dengan para investor dan sebagainya. Dan beliau juga sangat concern kepada pelayanan terpadu satu pintu. Kemarin kita juga masuk ke 3 besar sebagai PMP TSP yang berkinerja terbaik di nasional. Pak Gubernur, Pak Sekda juga hadir gitu ya.
pada saat uji petik dalam apa namanya kompetisi tersebut. Artinya full support lah pada kami, dan arahannya beliau selalu mengatakan bahwa kenapa realisasi investasi di Jawa Barat itu nomor satu, ya kan. Betul. Yang pertama adalah infrastrukturnya yang prepare gitu ya, ketersediaan dari infrastruktur yang baik, kemudian produktivitas tenaga kerja yang juga tinggi sebetulnya, walaupun cukup mahal ya, tapi tetap lebih menguntungkan karena sangat produktif. Artinya beliau juga sangat support untuk tadi kaitan pelaksanaan event-event nanti juga sangat betul. mendorong gitu ya. untuk segera Kemudian realisasi. yang ketiganya adalah pelayanan. Beliau selalu menyampaikan adalah kualitas pelayanannya. Kualitas pelayanan ya dari mulai beliau sendiri sebagai pimpinan ya, kemudian kami juga di PMPTSP yang diberikan tugas untuk penyelenggaraan investasi ini, dan juga tentu saja ya keramah tamahan khas Jawa Barat lah ya. Nah itu 3 hal tersebut. Kemudian seperti promosi-promosi West Java Investment Summit yang 2020 mungkin lihat, beliau full support gitu, bahkan semua eventnya beliau hadir gitu ya. Seperti itu, dan apa namanya, kami juga sering bertemu dengan para investor setelah para investor ini bertemu dengan Pak Gubernur dan sebagainya. Saya sih nggak ngebayangin aja kalau misalnya tidak ada pandemi mungkin lebih meriah Bu ya. Betul. Misalnya begitu ya. Sudah Oke. sangat pasti. Ya Bu, sedikit nanti bagi tadi kan disinggung tentang NIB Bu ya. Ya. Ini agak ngagajlok sekedip ya pertanyaannya. Ini kan juga ada sosialisasi baru ya tentang pentingnya nomor induk berusaha bagi pelaku UKM gitu ya. Dan ini kan lagi disosialisasikan ya oleh DPMPTSP Jabar. Itu di event-event nanti, di event dalam waktu dekat ini, apakah ada juga semacam simulasi secara online atau apa bagi pelaku UKM? Ya. Biar mereka juga tahu tentang harapannya, karena kita berpikirnya kami buat 2 skenario lah ya, maksudnya ada hybrid ataupun full virtual gitu. Ketika full virtual, harapannya ada teman-teman dari UKM ini di MPP, Mall Pelayanan Publik di beberapa daerah kan. Mall Pelayanan Publik itu ada di Purwakarta, kemudian Bogor seperti itu, kemudian Sumedang, Kabupaten Bandung, bisa relay dari sini bagaimana UKM ini bisa masuk ke OSS, itu ya. OSS dan berapa menit kemudian memperoleh NIB tersebut gitu, seperti itu. Nah, seperti itu sih. Jadi event yang paling dekat nih, yang insya Allah 19 Agustus itu 90 menit lah. Jadi dari 4 launching yang tadi itu mungkin sekitar 90 menit kan. Dan itu semua virtual Bu ya? berarti Semuanya ya? virtual. Jadi karena sekarang udah nggak mixen lagi lah ya, acara lama, kemudian yang banyak hanya berbicara gitu, kelihatannya tidak sudah terlalu banyak seremonial tidak begitu ya. juga seperti itu, sangat Baik. efisien. Mungkin kami di sini, mungkin Pak Gub di Pakuan, mungkin seperti itu. Baik Bu Kadis. Terakhir, barangkali di sesi ini juga Bu Kadis bisa menyampaikan pesan-pesan apa untuk publik, untuk para calon investor atau tadi investor yang sudah berinvestasi untuk tetap bahasanya betah gitu ya, di nyaman berinvestasi. Mungkin ada yang mau disampaikan pesan-pesannya Bu Kadis? Mangga, terima kasih. Sebetulnya sudah sangat rasional para investor memilih Jawa Barat sebagai destinasi investasinya, karena kalau kita melihat dari indikatornya, Jawa Barat sangat efisien untuk melakukan investasi seperti itu. Kalau kita lihat ICOR itu sebagai salah satu indikator dari berinvestasi, Jawa Barat itu di posisi antara 4 dan 5 gitu. Sementara rata-rata Indonesia itu antara 6 dan 7, makin tinggi ICOR-nya, makin tidak efisien. Jadi 4 antara 4 5 itu malah hampir sama dengan Malaysia dan Cina gitu. Tingkat efisiensinya, artinya sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan berinvestasi di Jawa Barat karena tadi infrastruktur yang memadai, kemudian produktivitas tenaga kerja, kemudian juga pangsa pasar yang dekat, 50 juta penduduk Jawa Barat, tidak ekspor pun sebetulnya ya udah sangat besar. Kemudian juga supply chain yang pendek karena industrinya kan ngumpul di Jawa Barat, mau bahan baku apa gitu hampir ada semua. Itu merupakan keunggulan di Jawa Barat sehingga sangat efisien, walaupun katakanlah lahan lebih tinggi, katakanlah biaya tenaga kerja lebih tinggi, tetapi secara keseluruhan tetap lebih menguntungkan dibanding investasi di daerah
lain seperti itu. Kemudian juga kepada masyarakat, saya kira kita besarkan dulu perusahaan-perusahaan yang hadir, kita besarkan dulu investasi yang ada. Setelah itu kita ambil manfaat sebanyak-banyaknya untuk kesejahteraan, karena ujungnya kan untuk kesejahteraan ya. Investasi itu, investasi yang berkualitas itu adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, tadi mengurangi ketimpangan antar wilayah seperti itu. Nah, ini harus diwujudkan dan dilakukan sama-sama, tidak hanya PMPTSP. Dan yang paling penting ketika investor banyak masuk juga terbuka lapangan pekerjaan. Betul. Artinya sejahtera gitu ya. Betul. Dalam hal ini juga harapannya APH juga ikut menertibkan supaya si investor ini merasa tenang berusahanya gitu ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Kadis, satu nuhun pisan. Demikian perbincangan santai kita, sahabat Kataris dan sahabat Pantas, antara saya dengan Ibu Kepala Dinas PMPTSP Jabar terkait iklim investasi di Jawa Barat di tengah pandemi COVID-19. Dan kabarnya sangat baik, 72, sekian triliun Bu ya, capaian realisasi investasi di Jabar di semester pertama. Mudah-mudahan bisa terus bertambah Bu. Amin. Targetnya terpenuhi, sehingga tadi bahasa kesejahteraan bagi rakyat Jawa Barat khususnya terpenuhi. Sanes fokus ketemu lagi Bu Kadis. Insya Allah, hatur nuhun sahabat Katalis. Lanjut di sesi-sesi seri podcast berikutnya. Saya Raka Firdaus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.